Halo Pak David, Halo, suara saya jelas? jelas banget. Teman-teman say hi dulu dong sama Pak David, kasih wave dulu, halo gitu. Oke, teman-teman semuanya, aku matiin komennya dulu ya supaya bisa fokus dengan Pak David dan bisa belajar dengan maksimal. Oke, Pak David boleh kenalin Iya, diri dong meskipun tadi aku udah perkenalkan dikit nih, Pak David yang sangat luar biasa inspiring banget. iya. Oke, saya David Audi, David Fernando Audi nama lengkapnya. Saya kerja di PT Media Nusantara Citra Tbk. Saya bukan full time investors karena saya kan punya pekerjaan ya, day to day job. Tapi di sela-sela waktu passion saya itu memang invest dan di equity ya, lebih di saham-saham. Dan saya udah ngelakuin itu sejak saya umur 19-20 tahun, waktu saya masih kuliah di Australia. Dan Tahun berapa? itu tahun tahun 99. Mulai jadi tahun 99, tahun 2000, saya mulai kenal dengan yang namanya saham waktu saya masih umur 19-20 tahun. Saya sekarang 41 tahun. Nah itu saya Nah, lagi ngitung umurnya Bapak. kenapa? Kenapa? Enggak, saya lagi ngitung umurnya Bapak tadi. Lagi ngitung umur ya? Oke. Iya. Nggak usah ngitung, saya kasih tahu aja umur saya 41, saya mulai invest dari umur 19-20 tahun. Jadi udah, ya kurang lebih udah 20 tahun lah pernah ngerasain to invest gitu. Nah, awalnya itu waktu saya invest tahun 99 2000 itu booming.com. Jadi apapun perusahaan yang .com kalau kita beli itu pasti untung karena market tuh naik terus gila-gilaan. Waktu itu Nasdaq juga naik gila-gilaan. Waktu itu saya invest pertama kali invest tuh bukan di Indonesia tapi di bursa ASX, Australian Stock Exchange, karena waktu itu saya sekolah di sana, gitu. Nah, tapi saya juga sempat kena pengalaman pahit karena tahun 2001 itu .com crash. Nah, jadi di situ saya kehilangan hampir semua uang saya dan bukan cuma uang saya, tapi uang kuliah saya. Ya namanya kan anak muda, serakah kan, udah untung terus ya langsung timpa terus gitu loh. Jadi akhirnya uang kuliah juga dipakai buat investasi saham. Nah, terus market crash. Akhirnya saya kehilangan hampir semua uang saya. Tapi itu memberikan saya suatu pengalaman yang berharga. Nah, pengalamannya apa? Jadi waktu itu karena saya masih muda, masih bocil lah istilahnya kan, bocah cilik. Bocil. Jadi ya mentang-mentang kuliah finance, baca buku finance baru tahun pertama kedua kuliah udah merasa so pinter gitu kan, udah merasa ngerti gitu. Jadi akhirnya saya beli saham, tapi saham saya cuma banyakan ikut-ikutan doang gitu. Tapi saya nggak really did the research ya. Jadi karena ya again karena kan waktu itu euphoria.com. Jadi ya I just buy whatever yang .com gitu dan memang awalnya tuh untung. Karena untung is not because bukan karena saya pintar, tapi ya karena emang marketnya naik aja gitu loh. Jadi ibaratnya orang bodoh pun pasti untung gitu. Nah, itulah yang terjadi. Nah, ketika crash itu memberikan saya pengalaman berharga. Jadi intinya tuh kalau beli sesuatu kita harus tahu apa yang kita beli. Ya, jadi fundamental is very important. Ya, tapi tadi saya senang juga Ellen ini stylenya nih bukan cuma fundamental, tapi ada technicalnya juga. Nah, saya juga setuju dengan itu karena fundamental itu penting kalau kita mau pilih emiten, pilih saham. Tapi timingnya itu ketika kita mau belinya, misalnya kita udah yakin kita mau beli saham A nih, ABCD kita mau beli. Nah, kapan timingnya? Ya nggak ada salahnya sih kita lihat fundamental, support resistannya kapan. Karena ya just to get the best aja, the best price gitu kan. Walaupun get the best price or nggak best price pun nggak penting. Kalau misalnya saham yang kita pilih udah benar. Karena kalau kita invest for the long term, kalau misalnya fundamentalnya benar, mungkin market pada hari itu nggak agree sama kita, tapi over the long term, if the fundamental itu bagus, pasti eventually kita akan benar. Oke, Gitu. oke, oke. Dulu gabung di market itu tahun 99. Ya, 98 itu market lagi crash padahal ya. Kalau di Australia 98 Selatan belum. enggak? Ya, 98 Belum. belum gabung. Jadi ya kan Chris Mon itu kan 97 98. Ya kan. Terus saya Hmm. kuliah saya ke sana kemudian tahun 99 2000 saya baru mulai buka account, main saham. Pas naik-naiknya Terus dong. kenapa? Pas naik-naiknya. Iya, Sahamnya pas naik-naiknya. Pas makanya karena waktu itu market lagi booming gila-gilaan setelah AFC kan, Asian Financial Crisis. Jadi kalau market lagi booming gitu ya apapun yang kita beli ya naik gitu loh. Oke, Hampir semua oke. saham yang kita beli naik. Makanya saya katakan itu, it's not because kita pintar, tapi ya orang bodoh pun bakal untung gitu loh di saat itu. Dan ketika kita untung, kita merasa so pintar. Apalagi anak kecil kan waktu itu saya waktu itu masih anak kecil, ya.
Sekarang udah anak gede Anak gitu. gede. Pak David, kalau Eh, sekarang lebih banyak investasi atau trading, Pak? saya terus terang saya tuh nggak trading kayak very frequent trading itu saya nggak bisa ya karena saya kan juga kerja gitu loh, nggak bisa mantau market apa 24 jam. Jadi ya saya beli ya, kalau ini saya beli terus ya udah saya diemin gitu loh, tapi bukan diemin sampai bertahun-tahun juga sih. Jadi ya kalau apa nggak intinya kalau waktu saya merasa ini kayaknya upside-nya udah nggak banyak ya, terus kemudian ada saham lain yang menurut saya lebih menarik ya, saya tinggal switching aja gitu loh. Tapi saya nggak bisa Hmm. trader kayak, saya tahu ada beberapa trader, dan saya bukannya bilang trader itu nggak bisa sukses ya, banyak trader tuh yang juga keren gitu loh. Terutama hedge fund itu ya, kayak misalnya di Amerika tuh ada contohnya tuh, maksudnya kalau kita kan tahu kalau di Amerika tuh Warren Buffett tuh very long term ya kan, and he's very successful. Tapi ada juga hedge fund manager yang nggak selong term Buffett, tapi dia juga sukses, bahkan saat ini dia lebih sukses dari Buffett. Misalnya contohnya Bill Ackman, Pershing Square. Nah ini orang emang jago, jadi benar-benar mozaik teori banget. Jadi dia research everything, dia make use of market momentum, terus kemudian juga apa ya, kombinasi dengan technical. Jadi ada juga yang sukses gitu loh. Jadi bukan berarti fundamental dan technical sama-sama penting, dan long term sama trader dua-duanya bisa sukses. Semua tergantung gimana diri kita sendiri. Makanya saya tuh selalu bilang investasi itu gimana kita ngerti diri sendiri, bukan kita ngerti orang lain, bukan kita ngikutin orang lain. Karena setiap orang tuh berbeda-beda. Contohnya apa? Kalau Benar. misalnya sebagai investor nih, kita kan tahu, kalau kita tahu toleransi resiko kita akan lebih baik dalam membuat keputusan investasi, bener nggak? Iya kan? Kalau misalnya Hmm. contoh paling gampang gini deh, anak muda sama orang tua tuh beda, ya. Anak muda mungkin yang umurnya masih kepala dua gitu, itu masih punya waktu berpuluh-puluh tahun lagi untuk hidup. Jadi dia mungkin bisa cenderung mengambil resiko yang lebih tinggi, which is kita kan tahu kalau resiko tinggi, returnnya tinggi. Kalau misalnya resiko rendah, ya returnnya biasa rendah juga. Contohnya apa? Deposito bank aja. Kalau misalnya resiko paling rendah, atau beli government bonds, ya kan? Kalau government bonds kan nggak mungkin bangkrut gitu loh. Nah itu, tapi itu contoh ekstrim ya. Tapi dalam saham juga kan ada saham-saham yang betanya tinggi gitu. Tapi dan itu cenderung memberikan kita return yang tinggi juga kalau kita benar gitu. Tapi tergantung umur kan, dan tergantung toleransi resiko. Bukan berarti yang tua juga nggak tolerate resiko. Ada juga orang tua tapi bisa tolerate resiko. Ada juga anak muda yang mungkin risk tolerance-nya tuh nggak bagus. Nah, mendingan kalau risk tolerance nggak bagus, nggak usah terlalu spekulatif, ya. Udah buy and hold aja, gitu. Karena Sebenarnya daripada sih, nggak bisa tidur, ya nggak? benar Ya banget kan? sih. Sebenarnya kalau bicara tentang risk profile, ini kayak yang sempat aku bahas beberapa waktu yang lalu ya. Risk Hmm. profile seseorang tuh kadang kayak, misalkan orang orang nanya ini, cocoknya mau investasi apa nih? Oh, dari usianya kayak gini. Saya bukan dari usia sih, kalau aku bilang sebenarnya dari Dari pemahaman risk orang. tolerance, yes. Iya. Ya, jadi Ah, dia benar. ngerti nggak investasi ini kayak gimana. Dan terus tadi ada yang nanya nih, Pak David, ini siapa? Aku ulang lagi ya, mungkin banyak yang baru bergabung. Pak David adalah Direktur Utama dari MNCN, Media Nusantara Citra Tbk, dan beliau adalah seorang investor saham yang sangat luar biasa banget. Makanya biar teman-teman di sini nggak boring, karena beberapa waktu yang lalu aku nge-live bareng emiten, itu ngomongin emitennya terus malah turun terus tuh viewernya. Gitu. Jadi ini ngomongin tips-tips investasi, pengalaman investasi Pak David yang sangat luar biasa dari umur 20 tahun, pastinya sangat bermanfaat. Nah, tadi bicara tentang FA dan TA nih ya, investasi dan trading. Aku mau sharing ini dikit nih. Kalau untuk trading ya, trading dan investing itu aku ngelihat dari modal juga sih sebenarnya. Kalau teman-teman yang modalnya gede banget, contoh nih ya, Pak David termasuk salah satunya ya. Jadi modal instan, modal tol Enggak. itu di belakang ada ini, ada Iron Man ya Pak ya. Oh iya, Itu ada. modal modal gede gitu, kayak Pak David, kayak Pak Hermanto Tanoko yang punya Sariguna Prima Tirta, Cleo. Tempat Pak Hermanto tuh ngobrol dengan saya. Pak Hermanto kan seorang investor juga ya, jangka panjang. Ngobrol, Ellen, aku mau dong ngikutin kamu trading. Saya langsung jawab apa Pak? Pak, duitnya Bapak itu kegedean. Kalau dipakai jadi trading, mau dibagi berapa saham? Sekali beli sahamnya nanti bisa langsung naik saham itu gitu. Jadi better diinvestasiin aja, pilih perusahaan-perusahaan yang lebih liquid, yang lebih gede. Dan kalau untuk trading ini memang
jujur kata, nominalnya memang harus bahkan kalau punya uang banyak pun harus dibatasin ya, karena beberapa saham di Indonesia ini liquidity-nya juga kurang besar gitu untuk duit gede, untuk duit gaban Ya, gitu loh. saya nggak Jadi sampai ya, segitulah, Ellen. Saya ini juga investor retail, bukan institusi. oh iya, retail pun nominalnya bisa kayak institusi gitu. Iya. Jadi intinya sih Tapi sebenarnya retail kalau luar biasa ya sekarang ya. Sekarang tuh retail tuh luar benar, biasa. Kayak retail tuh drive the market. Malah kadang-kadang tuh retail tuh bisa bisa lebih berani daripada institusi maksudnya. benar, Kita singkat aja benar. insti. Itu Ya. aku benar. Mm-mm. Karena Ya. retail itu cuman ngelihat jangka pendek aja. Kadang mereka cuma ngelihat jangka pendek gitu loh. Masuk hari ini, keluar besok. Tapi kalau aku sendiri sih, aku nggak yang kayak gitu. Aku lebih berani Iya. nge-hold kalau aku trading. Iya. Nah, tapi kalau Iya. institusi, lebih ngelihat untuk jangka menengah paling nggak 1 tahun dan jangka panjang gitu. Pak, aku mau bahas nih Pak. Kalau aku mau nanya nih ya, dulu Bapak tuh investasi dari umur 20 gitu ya. Itu belajarnya gimana? Kan ini teman-teman pada penasaran tuh, wah itu dulu masih bocil gitu. Belajarnya gimana tuh? Ya, belajarnya sih waktu itu saya waktu umur 20 itu bacanya koran Australian Financial Review. Jadi itu seperti Asian Wall Street Journal dan segala macam. Jadi waktu umur segitu memang teman-teman saya nggak ada tuh yang baca koran itu kan, kayak tua banget gitu loh. Karena isinya kan belibet gitu. Orang kan bacanya baca komik lah, baca ini, baca itu. Saya tuh bacanya koran yang waktu itu kan internet belum terlalu ini ya. Jadi Hmm. saya belajar dari situ. Tapi saya juga kan kebetulan saya kuliah juga ngambil financial finance. Jadi ya saya belajar mengenai valuasi perusahaan, mengenai discounted cash flow, mengenai macam-macam gitu. Makanya Jadi tadi ngerti biasa ya. iya, tapi itu semua adalah basic. Jadi kayak discounted cash flow, kayak valuation, baca news, financial news, itu semua adalah basic. Dan informasi itu available untuk semua orang. Kalau misalnya informasi itu available untuk semua orang, kita juga ya artinya kan setiap orang memiliki keunggulan yang sama sama kita, gitu. Nah, apakah berarti kita harus tahu insider information? Enggak juga gitu loh. Apa yang kita harus tahu? Diri sendiri gitu loh. Jadi ya tentunya kita harus tahu emitennya. Kalau investasi saham kita harus ngerti mengenai perusahaan itu, bisnis modelnya apa. Ya, kita harus tahu produknya apa gitu. Kalau perlu kita research produknya, kita cobain. Misalnya skincare atau kosmetik. Kita harus lihat dulu walaupun kita laki-laki kan, tapi kita harus lihat nih, kenapa nih skincare ini did well gitu kan. Terus kemudian kita juga harus bisa baca laporan keuangan. Ini penting. Jadi banyak investor-investor itu mungkin mereka bukan background accounting, which is nggak perlu background accounting juga, tapi paling nggak itu kan bisa dipelajarin. Basic aja, Hmm. yang basic aja tuh cash flow, P&L, balance sheet, kita mesti ngerti. Nah, kalau misalnya kita ngerti itu the basic of needs investor kita udah bisa. Nah, selanjutnya kemudian apa? Ya kita mesti ngerti risk tolerance kita, seperti tadi kita ngomongin di awal. Nah, kemudian apa? Itu aja nggak cukup. Karena saham ini kan semua forward looking. Benar kan? Kayak kita beli perusahaan, saham perusahaan saat ini karena kita memikirkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun ke depan, ini perusahaan bakal bagus. Ya kan? Nah, gimana caranya? Nah, di sini ya kita harus exercise, kita punya common sense. Benar nggak ini perusahaan ini bisa sukses gitu loh, bisa deliver what it wants. Karena valuasi itu semua itu bukan valuasi is not DCF apa segala itu hanya basic, ya kan. Tapi kalau misalnya ke depan ya perusahaan ini diperkirakan bakalan bagus, walaupun dia net profitnya negatif pun, ini valuasi udah bisa langsung meroket gitu loh, ya. Contohnya banyak kayak Amazon itu juga dulunya kan rugi, 20 tahun dia rugi, ya. Kemudian tapi sahamnya naik terus gitu loh. Apalagi waktu dia untung. Nah, waktu dia untung, sahamnya tuh langsung naik gila-gilaan. Nah, sekarang udah mahal, tapi tetap aja orang beli. Kenapa? Karena orang berpikir ke depannya nih masih potensi Amazon nih masih lebih banyak gitu loh. Nah, jadi ini kita mesti ngerti karena saham is all about forward looking. Jadi Menarik memprediksi masa banget. depan gitu loh. Ya kan? Oke. Bukan yang saat Ini ini. Makanya saham itu, saham bagus, perusahaan bagus belum tentu saham bagus.
Maksudnya apa? Misalnya perusahaan oke lah bagus tapi sahamnya udah mahal banget, mendingan nggak usah dibeli deh. Karena ini misalnya udah memprediksi nih beberapa tahun ke depan nih perusahaan bakal untung gila-gilaan. Sedikit perusahaan itu miss dia punya ekspektasi, aduh sahamnya tuh bisa hancur-hancuran. Padahal perusahaan belum tentu hancur-hancuran gitu loh. Nah, kemudian hal yang sama juga berlaku. Perusahaan jelek belum tentu sahamnya jelek. Mungkin dia jelek temporary. Mungkin ada berita negatif tapi temporary. Tapi habis itu sahamnya udah hancur-hancuran gitu kan. Uh, Nah, Oke. kalau gitu bisa jadi itu sahamnya bagus, perusahaannya jelek tapi sahamnya bagus gitu. Nah, Ini menarik banget ya. Aku suka banget dengan filosofinya dari Pak David ah, ini. Sekalian ini menjawab pertanyaan dari Kristiandi 429, cara lihat fundamental menurut Pak David gimana, C? Oke. Jadi tadi Pak David iya, udah jelasin, udah ngejawab iya pertanyaan tadi kamu. udah saya jawab itu. Iya, Aku mau iya, nambahin dikit ya, Pak ya. Berarti kalau iya, aku lihat nih sebenarnya Pak David itu melihat ke depan itu sebenarnya dari model bisnisnya, prospek bisnis. Kira-kira kayak gitu ya, Pak iya. ya. Jadi sekarang Hmm, yang mungkin orang-orang masih lihat ya ini masih belum prospektif gitu, tapi valuasinya iya, juga hmm, masih murah banget, belum belum prospektif, ke iya, depan masih berpotensi. Tuh. Wah, iya, ini Iron Man-nya jadi bikin salpok nih, lucu banget di belakang. iya, iya, Oke, iya, jadi iya, tadi sorry, Pak sorry, iya, David ada cerita tentang perusahaan yang sekarang masih rugi, kira-kira kayak masih rugi, tapi ke depan prospeknya bagus. Aku jadi keinget atau dengan perusahaan, untungnya masih kecil tapi ke depan prospeknya bagus, bisa bisa juga nah gitu itu kan. benar. Hmm. Jadi perusahaan bagus tidak sama dengan saham bagus, Iya, karena ngelihat prospek ke depan. Perusahaan jelek enggak, tidak sorry, sama sorry, dengan perusahaan bagus belum tentu belum, sahamnya bagus, karena valuasi udah betul, mahal gila-gilaan. Perusahaan jelek belum tentu sahamnya jelek, karena valuasinya mungkin udah beaten down banget gitu loh, under sampai value, under uh, value banget. ya, contohnya misalnya perusahaan yang asetnya banyak gitu kan, asetnya banyak dibanding utangnya, dan kalau misalnya let's say perusahaan ini bangkrut pun, ini aset dijual-jualin masih bisa cover gitu, atau bisa jadi Dan acquisition target. Hmm. Dan Ya, kalau kita bilang sebenarnya perusahaan bagus dan jelek, ini kadang-kadang ada sisi subjektifnya juga ya. Mungkin buat sebagian orang ini perusahaan ini jelek, tapi buat investor lain ngelihat perusahaan ini menarik. Contohnya kayak yang aku sering bahas itu Ralls. Ralls itu kan kita ngelihat kayak itu kan ke depan masih nggak bagus karena COVID-19. Tapi ternyata banyak loh investor gede, institusi malah yang mereka tertarik masuk ke Ralls ini karena dia punya cash flow bagus. Itu salah satunya. ya, Terus oke. MLP. Nah, MMLP itu juga secara fundamental apa sih bagusnya, tapi ternyata institusi ada yang tertarik karena dia punya valuasi bagus. Terus aku jadi keinget ini Pak David, perusahaan-perusahaan startup, ya terutama di bidang teknologi. Aku jadi keinget satu cerita, aku habis baca di Dale Street last week ya, ini yang punya Shopee, Forrest Lee, dia tuh ceritanya dia sangat terinspirasi dengan pidato dari Steve Jobs di tahun 2005 waktu istrinya graduation waktu itu. Dan singkat cerita sekarang Forrest Lee ini menjadi salah satu pengusaha yang paling sukses di Singapura. Sahamnya listing di Amerika. Padahal kalau kita lihat saat ini Shopee sendiri si Garena itu perusahaan games, ada game, kemudian juga ada Shopee e-commerce, ada Shopee Pay di bidang finansial. Itu kalau kita lihat ternyata dia masih rugi loh, masih bakar duit karena marketingnya sangat jor-joran banget. Tapi harga sahamnya juga orang-orang masih optimis seperti yang tadi Pak David bilang itu, Amazon masih optimis gitu. Satu lagi perusahaan di bidang teknologi di China ya, listingnya di New York juga tuh ada namanya Pinduoduo. Nah itu aku ada beli dikit juga tuh, tapi aku masih gedean di saham Indonesia ya investasinya. Pokoknya buat aku stay updated aja, aku ada punya itu gitu. Tapi bukan tujuan investasi utama di US itu enggak. Nah di situ juga kemarin sempat turun dalam, tapi karena aku ngelihat prospek bisnisnya menarik, maka aku masuk lagi buat investasi. Kayak di Indonesia tuh ada Gudang Garam, ada HMSP yang sekarang menurutku juga lagi salah harga tuh gitu. Kalau menurut Pak David sendiri nih, aku penasaran dengan perusahaan-perusahaan startup di Indonesia, ya, bukan startup lagi ya, perusahaan teknologi yang udah unicorn, macam Gojek, Traveloka, atau Tokopedia, itu gimana sih mereka kenapa nggak IPO gitu? Kalau mereka IPO kan ini menjadi satu daya tarik tersendiri buat investor asing masuk ke pasar saham Indonesia gitu. Kan Iya, Bapak di East Pension ya sedikit banyak pasti tahu lah. iya, ini pertanyaannya banyak banget dan panjang banget, jadi saya jawabnya juga bisa agak panjang nih ya. Jadi kita mulai Oke, dari oke. tadi kan Ellen sempat sebutin saham saham properti retail ya.
ya kayak Ralph contohnya. Nah, memang saat ini sentimen terhadap properti dan retail tuh lagi kurang bagus karena adanya PSBB jilid 2, ya kan? Kita kan sekarang tahu kalau kita jalan-jalan ke mall aja, lihat aja kan sepinya setengah mati, ya kan? Kenapa? Karena dine in kan nggak boleh. Kalau misalnya restoran nggak boleh makan, ya ngapain kita ke mall, susah kan? Saya kalau jalan-jalan ke mall sejam juga, aduh capek, nggak ada tempat duduk gitu kan. Jadi ini it's not good, kayak sentimennya tuh nggak bagus gitu loh. Karena tenan-tenan ini kan pasti kesepian, order karena nggak boleh makan di restoran, pasti yang F&B retail itu juga susah gitu. Karena dine in itu kan masih represent 95% of the revenue, ya. Even perusahaan kayak PZZA sama satu lagi kayak KFC ya, Fast ya, itu juga porsi dine-in-nya tuh masih lebih besar. Dan kita kan lihat Q2 mereka tuh kan juga lumayan terimpact ya, apalagi F&B yang medium to up. Karena medium to up itu F&B pasti dine-in-nya tuh bisa 90% lebih. Makanya ini mereka pasti suffer terus kemudian, tapi bukan berarti sahamnya jelek ya, like I said. Terus kemudian juga karena orang nggak boleh makan di restoran, jadi ngapain ke mall? Akhirnya otomatis retail, fashion juga jadi sepi. Nah, karena mereka bisnisnya susah, mereka juga pasti nego ke mall kan. Gue nggak mampu nih bayar rental, minta diskon dong. Nah, makanya kita lihat tuh di Q2, para property owner, property developer, itu semua tuh revenue tuh pasti turun ya. Bahkan ada tadi untung jadi rugi gitu kan. Nah, jadi temporarily it's a negative sentiment to property ya. Tapi bukan berarti sahamnya jelek. Saham kalau menurut saya COVID ini kan one day itu pasti selesai gitu. Jangan tanya saya kapan selesai karena nggak ada yang tahu ya. Mudah-mudahan sih tahun depan udah kelar gitu. Nah, tapi properti perusahaan properti seperti misalnya contoh P1 ya, sama BSDE ya, Dimas juga dan lain-lain. Ini mereka emiten-emiten yang bagus, fundamental bagus dan mereka punya asetnya itu besar ya. Apalagi BSDE sama Delta Mas, mereka ini kan land bank-nya besar ya. Kemudian Pakuan juga, Pakuan itu land bank-nya gede dan Pakuan ini dia punya recurring revenue itu 50% lebih ya. Makanya dia paling terimpact, tapi kan cuma sementara. Nah, kalau menurut saya ini sangat menarik sekali untuk beli-beli saham properti untuk long term ya. Kalau kita ngomong 3 bulan ya susah, tapi long term saya yakin mereka ini pasti akan eventually come back with a roaring result gitu ya. Apalagi karena starting dari low base ya. Nah, kemudian apalagi udah ada Omnibus Law kan. Dengan Omnibus Law ini juga kepemilikan asing boleh beli apartemen, beli rumah. Jadi ini bagus sekali untuk Pakuan karena Pakuan itu terkenal dengan high-end apartments gitu loh, dibanding relatively terhadap emiten-emiten properti lain. Dan kalau asing-asing itu kalau beli apartemen kan pasti yang kayak misalnya contoh di Gandaria City atau di Kokas gitu kan, kota Casablanca. Nah, ini kan high-end apartment gitu loh. Nah, jadi ini good time. Nah, terus kemudian mengenai tadi kan Ellen ngomong perusahaan yang mungkin bottom line-nya masih lemah, tapi dia valuasi udah tinggi ya. Nah, itu kenapa? Karena market tuh memprediksi perusahaan ini bakalan gila dan itu bukan tanpa alasan ya. Kita ambil contohnya C Limited. Ini perusahaan waktu di IPO itu valuasi cuma beberapa billion. Saya lupa kalau nggak salah tuh 3 atau 4 billion. Dan dia sempat ke 59 billion loh, hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Saya belum cek harga sahamnya sekarang berapa, tapi pasti 40-50 billion. Kan gila, 10 kali lipat ya. Kebetulan chairman-nya C Limited itu teman baik saya ya. Wah, ini perusahaan emang luar biasa ya, luar biasa. Karena kenapa? Ya, Shopee itu cuma salah satu daripada portfolionya, kan ada Garena dan ada lain-lain. Semua gaming di Indonesia itu banyak yang dinikmati oleh C Limited. Shopee sendiri kita juga lihat kan, Shopee itu di berbagai negara tuh dia nomor 1 ya. Dan di Indonesia sama Tokopedia dia neck to neck lah gitu ya. Tapi kita lihat sendiri kan gitu gencarnya Shopee berpromosi segala macam, sering juga iklan di TV ya. Nah, ini orang memprediksi ke depannya nih
Shopee ini bakalan gila gitu loh, gila-gilaan bagusnya. Kayak karena Amazon itu di Amerika itu udah luar biasa. Semua orang tuh beli barang dari Amazon, ya kan? Bahkan retail di Amerika tuh keok semua, ya. Sebelum COVID udah keok, habis COVID tambah keok lagi di Amerika nih. Semua orang beli barang di Amazon. Setiap jam itu ada 6.600 kiriman Amazon di Amerika. Jadi dan di Amerika itu semua orang karena mereka hidup di Amerika, mereka ngerasain sendiri. Gila, gue mau beli barang, gue ke retail, toko retail, barang ini ada nggak? Oh, out of stock. Kalau mau beli aja di Amazon, ya udah ke Amazon beli gitu kan. Nah, itulah sebabnya karena di Amerika juga sama fenomena Indonesia. Investor retail tuh lagi gila-gilaan. Karena ada aplikasi namanya Robinhood ya, yang free commission. Nah, jadi semua orang, gila, ini dia beli barang di Amazon, dia jadi pikir nih Amazon ini sahamnya bagus nih. Jadi mereka dapat itu juga, dapat impact itu juga. Makanya PI-nya Amazon itu bisa 50-60 kali gitu loh ya. Jadi definitely Amazon is a good company, dan saya kira prospeknya juga bagus gitu ya. Ya. Nah, terus kemudian tadi apalagi Ellen selain si limited, sorry, saya kelamaan ngomong jadi pertanyaan ada beberapa yang saya belum jawab. Dan ini viewernya naik terus. Iya, Silahkan, tadi Pak. apa? Ellen tanya apa tadi mengenai si terus apa lagi? Oh, ya mengenai ya perusahaan tech unicorn. Nah, gini, kenapa JCI ya Indonesian IHSG ini kenapa nih dalam beberapa bulan terakhir ini asing kan outflow terus ya. Tahun ini udah 3 billion, 4 billion outflow ya. Dan itu besar loh ya buat kalau nggak ada retail, ini kalau nggak ada kekuatan investor retail, ini mungkin indeks nggak seperti sekarang gitu. Maksudnya dengan outflow yang begitu besarnya gitu. Tapi di sini pula menurut saya ini potensinya karena menurut saya valuasi di Indonesia tuh udah nggak mahal. Karena udah kalau menurut saya ini lagi beaten down aja. Ya, tapi kenapa? Kenapa ini kita asing pada keluar terus kenapa? Nah, kita mesti tahu. Sekarang ini gara-gara COVID itu tech investment tuh jadi booming. Kita lihat kan di Amerika Nasdaq itu udah bukan V-shape, tapi udah lebih dari V. Jadi kalau V-shape kan gini, tapi dia udah begini gitu loh. Nah, itu karena terbukti memang internet tech itu is the new oil and gas. Kalau zaman dulu kan perusahaan yang gede oil and gas gitu. Karena ekonomi Amerika dan China itu udah shifted structurally dari tadinya awalnya dulu banget itu Amerika juga mining apa segala macam. Kemudian dia masuk ke FMCG. Habis FMCG dia structure change lagi ke service industry. Makanya JP Morgan, Merrill Lynch ini kan service industry semua. Itu sahamnya kan market cap-nya gila-gilaan. Nah, habis dari service industry, Amerika tuh undergone structural change to tech. Jadi basisnya tech tuh di Amerika. China juga sama. Nah, itulah sebabnya Nasdaq itu habis COVID tuh begini, terus naik lagi. Nah, kenapa foreign tuh outflow dari Indonesia? Karena di Indonesia ini kita belum punya nih saham-saham teknologi. Jadi duit itu lari ke Amerika, ke China, ke Taiwan, ke Korea, yang di mana di Jepang ya. Karena di negara-negara ini ada tech. Nah, makanya kalau menurut saya ke depannya itu sangat penting sekali. Ini Indonesia juga sebenarnya tech-nya banyak, tapi nggak ada yang listed gitu loh masalahnya. Nah, kita kan udah punya beberapa unicorn, bahkan Dekakorn. Ada Tokopedia, ada Traveloka, ada Gojek, ada Grab. 4 ini aja nih udah luar biasa. Ada Shopee, ya, tapi Shopee kan udah listed di Singapura. Nah, kalau mereka bisa listed di IDX, nah ini akan sangat ngebantu sekali untuk valuasi indeks secara keseluruhan. Jadi ini akan menarik uang asing masuk kembali ke Indonesia. Nah, ke depannya ini yang harus ini penting sekali untuk market kita supaya kita juga jangan selamanya jualan inilah batu bara, emas gitu, tapi ada juga tech-nya gitu loh, iya kan? Kalau Indomie sih kebanggaan nasional itu, ya kan? Dan INDF, ICBP itu juga I think it's very good stock. Maksudnya ya di setiap krisis itu ICBP, Indofood tuh selalu perform karena orang makan Indomie. Saya aja tadi sebelum live ini tadi saya makan Popmie dulu biar nggak lapar. Nanti kalau lapar nanti moodnya bete. Ya, jadi FMCG pun belum banyak yang listed ya. Kan ya oke, ada Unilever, ada Indofood, ada ICBP dan ada Kino dan lain-lain. Tapi banyak FMCG yang gede seperti contohnya Wings.
Wings itu belum listed. Wings itu gede loh, very very big, tapi mereka belum listed gitu. Terus tadi Ellen ngomong soal HMSP, GGRM, itu juga menarik tuh. Karena this is a very good company fundamentally. Mereka juga dividennya bagus segala macam. Ya Gudang Garam cut dividen, tapi HMSP kan dividennya tuh selalu 100% payout ya. Karena mereka nggak butuh duit. Gudang Garam juga nggak butuh duit gitu loh. Ya, almost virtually nggak ada utang gitu loh. Nah, dan harga saham itu lagi rendah-rendahnya. Dulu tuh HMSP pernah 55.000 kan, 5.500 kan. Gudang Garam dulu pernah 100.000 gitu. Kenapa mereka turun? Nah, mereka turun tuh bukan karena perusahaan jelek, ya karena ya kita tahu kan dulu tahun 2019 ada masalah cukai yang naiknya gila-gilaan. Terus kemudian juga habis itu sekarang kena COVID, ya kena COVID orang kan daya belinya kan terimpact. Jadi ya mungkin volume rokok tuh bakal turun dan sudah turun karena COVID. Karena COVID tuh orang kan nggak hangout gitu. Padahal ternyata orang tuh ketika hangout ngerokok lebih banyak, ya kan. Pas dia nggak hangout rokoknya lebih sedikit gitu. Nah, terus kemudian juga ada down trading. Karena kenapa? Karena ya kayak perusahaan kayak Wismilak, WIIM, terus ada Itik. Ini kan rokok yang lebih murah karena cukainya lebih murah. Karena mereka kuota pabriknya kan kuota pabriknya tuh di bawah 3 miliar batang. Sedangkan HMSP sama si Gudang Garam kan udah puluhan juta, bahkan kalau nggak salah udah ratusan, bukan puluhan miliar malah batang gitu. Udah 100 miliar batang ya kalau saya nggak salah ya. Jadi mereka tuh bayar cukainya tuh hampir 2 kali lipat dari WIM. Nah, makanya WIM itu harga sahamnya naik kan. Itik juga naik, tapi HMSP Gudang Garam turun. Karena karena investor melihat ini bakal banyak down trading. Terus udah itu plus illegal juga parah. Illegal sigaret. Nah, tapi ini kan nggak selamanya. Kalau menurut saya ini temporary karena eventually apalagi nanti kan pemerintah katanya mau mempertegas HJE, harga jual eceran, ya. Nah, kalau harga jual eceran ini di-enforce, itu yang untung tuh adalah Gudang Garam dan HMSP. Ya, kenapa? Karena sekarang mereka nggak bisa naik harga terlalu banyak. Ya, karena padahal cukainya mereka bayar lebih mahal gitu loh. Nah, dengan adanya HJE, otomatis perusahaan seperti WIIM dan lain-lain, mereka juga harus naikin harga. Ada Nojorono juga, tapi nggak listed, ya kan? Nah, dengan demikian, jadi playing field-nya sama gitu. Nah, jadi kalau menurut saya sih benar kata Ellen, kalau yang pegang HMSP sama Gudang Garam jangan galau, ya. Tapi harus lebih long term aja gitu. Telkom juga sama. Nah, Telkom juga sama. Siapa sih yang nggak tahu Telkom, saham sejuta umat. Dulu bahkan Telkom pernah nomor 1 di Indonesia, ya kan? Even today dia masih di top 10 gitu loh. Dan Telkom itu udah pasti setiap tahun revenue-nya, net profit-nya, terus kemudian juga dividennya gitu loh. Dan ini juga kan punya pemerintah. Jadi BUMN kan, ya kalau ibaratnya kalau pegang saham Telkom ya udah merem aja deh tidur enak gitu. Apalagi kalau harganya segini gitu loh. Harga sekarang berapa sih? 2.600-an ya? Ya, saya ingat waktu 23 Maret itu harga saham Telkom tuh 2.450 ya. Ya, terendahnya. Ya, jadi ini kayak ibaratnya kita dikasih kesempatan kedua nih. Kalau waktu 23 Maret 2020 waktu lagi Covid gila-gilaan, kita nggak sempat beli saham Telkom. Nah, ini this is another chance gitu loh. Hari ini 2650 sih, masih murah dia. Kayaknya saya udah ngomongnya kepanjangan deh. Saya balikin ke Ellen lagi deh buat jadi viewernya sama masalah. Artinya audiens seneng gitu loh. Pak, ini Bapak kan sebagai salah satu advisor, senior advisor di East Venture Growth Technical Tech Startup Venture Capital Fund. Terus kemudian di Body Capital juga ya, Pak ya. Bapak kalau ini ya, boleh dong kasih saran buat teman-teman yang lagi mengembangkan startupnya gitu, Pak. Kira-kira kalau misalkan ngajuin ke East Ventures gitu, itu kira-kira perusahaan yang bakalan dipilih kayak gimana nih gitu. Jadi maksudnya bukan cuma East Ventures aja, tapi teman-teman yang mereka lagi mau berkembang itu apa sih yang diperhatikan oleh investor sebenarnya ketika melihat perusahaan yang unlisted? Ya, jadi di East Venture itu saya advisor part time ya. Jadi saya kan full time di MNC. Nah, East Ventures itu didirikan oleh seseorang yang namanya tuh Wilson Cuaca. This guy is luar biasa, very smart, very sharp, and East Ventures ini juga udah punya beberapa fund dan
kalau Indonesia namanya itu is venture growth, dan ini juga dijalankan oleh seseorang yang namanya tuh Roderick Purwana, dan ini orang juga very brilliant, masih anak muda segala macam, dan mereka nih terus terang lebih capable daripada saya dalam hal tech investment, ya. Jadi apa yang saya share di sini sebenarnya apa yang saya pelajari dari mereka, bukan saya. Karena saya masih baru juga di sini, masih belajar lah gitu ya. Karena saya kan pengalaman ya, oke, invest di saham TBK, di publicly traded securities. Kalau mereka ini lebih ke private investment, venture capital, ya. Tapi ternyata venture capital itu is a profitable business model, ya, karena return-nya tuh juga nggak kalah dari fund-fund yang publik, ya. Karena fund-fund publik itu kan kadang-kadang harus benchmarking ke indeks segala macam, dan cenderung mereka tuh nggak free as venture capital dalam memutuskan gitu kan, karena dihadapkan dengan keputusan kalau mereka terlalu agresif nanti market takut, nanti redemption. Tapi kalau mereka terlalu pesimis, nanti juga kalah sama indeks. Dan public fund itu juga dia harus mimik the index. Jadi otomatis saham-saham yang kapitalisnya udah besar, mereka terpaksa harus beli gitu. Nah, kalau venture capital tuh nggak ada batasan itu. Mereka bisa invest di perusahaan yang belum listed bahkan. Justru yang belum listed gitu kan. Nah, ketika perusahaan ini IPO, mereka tuh make return gila-gilaan. Nah, jadi apa yang biasa venture capital incer ya dalam investasi di tech company ya. Again, ini bukan saya. Saya cuma menjelaskan apa yang saya pelajari dari Wilson dan dari Roderick. Nah, biasa tuh apa yang mereka lihat? Karena perusahaan tech yang unlisted ini biasa kan nggak kayak TBK. Kalau TBK kan informasinya udah banyak, udah dari riset report lah apa segala macam. Nah, yang mereka tech company yang apalagi startup, apa yang mereka jual? Yang mereka jual adalah masa depan. Masa depan gimana? Bisnis gue tuh bakalan begini. Gue tuh bakalan do this, I'm gonna do that, bla bla bla. It's all about forward looking statement. Ya. Nah, yang mereka lihat itu pertama adalah foundernya. Ya. Foundernya tuh gimana gitu loh orangnya. Apakah determine? Apakah nih orang integritasnya bagus gitu. Nah, gimana taunya? Ya kan dari obrolan, dari segala macam kan bisa kelihatan gitu loh. Ya, apalagi mereka ini kan udah biasa invest di perusahaan-perusahaan tech, udah ketemu ribuan orang, ratusan orang gitu. Jadi mereka bisa nilai. Jadi interpersonal. Jadi kayak kita kan, kita kan sekarang kalau saya udah 41 tahun, saya udah ketemu orang banyak. Ya, waktu saya umur 20, ketemu orang belum banyak. Nah, ketika kita udah ketemu orang banyak, kita bisa nilai dong, oh nih orang bullshit doang. Oh nih orang beneran ada isinya. Nah, ilmu ini harus benar-benar kita pakai buat nilai. Ini orang oke nggak? Isi kredibel, isi kelihatannya gimana gitu kan. Walaupun itu belum tentu ngejamin. Ada aja kita ketemu orang kan, oh kelihatannya ini orang meyakinkan apa. Tahu-tahu tepu-tepu juga gitu loh. Ada juga kayak gitu, ya kan. Ada orang yang nggak pintar ngomong, tapi sebenarnya dia very good. Nah, ini semua tuh dari pengalaman hidup kita bisa nilai, dan bukan berarti kita nggak bakalan kena tipu juga gitu kan. Ada orang udah tua juga masih aja kena tipu gitu kan. Ya namanya nasib ya gimana ya. Semua ujung-ujungnya memang semua tergantung yang di atas. Nah, kemudian yang nggak kalah pentingnya dari foundernya itu adalah bisnis modelnya. Again, sama seperti kita beli saham TBK. Kan kita lihat nih, ini make sense nggak bisnis modelnya? Kedepannya nih perusahaan bakal untung nggak? Nah, ketika kita beli invest di tech company, itu juga kita harus lihat benar nggak sih, make sense nggak sih, gitu kan? Dan ini penting nih, karena dulu ya sekitar mungkin 15 tahun yang lalu, 15 tahun lalu, itu orang tuh nggak ada yang percaya sama e-commerce. Ya. Nah, this is where si Wilson itu sama Roderick waktu itu mereka udah ngeliat, oh ke depannya bakal besar. Gitu. Mereka masuklah di perusahaan seperti Tokopedia segala macam, ya kan. Ternyata setelah sekarang ya lihat sendiri, siapa sih di sini yang nggak pernah beli barang dari Tokopedia atau dari Shopee? Sama kayak di Amazon kan. Sekarang semua orang beli barang di Amazon. Malah American itu sekarang lebih banyak beli barang di Amazon ketimbang di retail. Gitu. Nah, ini butuh acumen, butuh forward looking, butuh apa sih namanya business sense gitu loh. Pertama, apakah itu masuk akal? Kedua, benar nggak bakal terjadi?
Nah, ini biasa dua hal ini paling penting. Jadi bisnis model, logiknya gimana, apakah akan berhasil, dan kedua, ini adalah foundernya tuh gimana, the mind behind itu gimana. Karena mereka ini kan invest kan bukan mayoritas, tapi sebagai minoritas investor. Jadi nasibnya tergantung sama foundernya, ya. Kalau Kalau foundernya tepu-tepu, habis dong duitnya dibawa lari, ya kan. Nah, jadi founder is very important, bukan cuma bisnis model, tapi dua-duanya itu sama pentingnya, gitu. Nah, kalau tadi kan ngelihat secara kualitatif ya, kayak kita kalau milih saham yang listed, kita selalu lihat nomor satu bisnis model dulu, yang kedua manajemen perusahaan. Nah, itu penting banget. Kemudian setelah itu kan kita lihat secara kuantitatif juga ya, numbers, profitability, and valuasi kalau di perusahaan yang listed, dan valuasinya tuh udah istilahnya lebih gampang ngitungnya kalau listed ya, ada harga sahamnya gitu. Nah, kalau secara numbers, kalau VC, venture capital gitu, memilih perusahaan, itu gimana milihnya ya? Karena secara valuasi juga kayaknya aku nggak ngerti deh gimana Enggak, ngeceknya kayak kalau gitu. kalau mereka itu kan perusahaan yang datang ke VC itu kebanyakan masih tech startup gitu loh. Nah, kalau gini loh, kalau sebenarnya kalau perusahaan kayak Traveloka, Gojek, Grab, Tokopedia, menurut saya mereka tuh udah bukan startup. Mereka tuh udah real bisnis, udah jalan, dan udah revenue-nya udah gila-gilaan gitu. Ini udah bukan startup lagi. Nah, kalau udah at that level, itu bukan mereka yang cari investor, tapi investor yang cari mereka. Ya kan? Ya kan? Ya semua ya, tapi tergantung valuasi juga sih. Nah, kalau misalnya tapi gini, keuntungan menjadi VC itu adalah VC itu kan invest. Invest itu kan artinya ngasih duit, ya. Nah, kalau ini orang ngasih duit ya pasti banyak yang datang dong. Datang jadi Iya, mereka nge-pitch apa segala macam ya. Ini tinggal dengerin aja. Mereka presentasi apa, ya tinggal kita nilai. Oh, ini perusahaan oke nggak? Orangnya gimana? Ya udah habis itu kita decide aja gitu loh. Nah, untuk valuasinya ya. gimana Pak? Kalau perusahaan unlisted? Nah, ini billion dollar question. Gitu valuasi gimana? Jadi ya sebenarnya nggak jauh beda sih sama TBK companies ya. Ya biasa kan 5 tahun forecast apa segala macam. Ya kalau forecast kan ngetik di Excel doang gampang, semua orang ya bisa bikin. Nah, at the end of the day itu kita sebagai investor kita harus pikir, mungkin nggak di perusahaan bakal achieve apa yang dia janjikan. Nah, tapi ya mulai dari situ, dari misalnya dia bikin forecast, apakah dari forecast itu kita lakukan valuasi, misalnya caranya macam-macam, bisa discounted apa segala discounted cash flow, macam-macam, dan juga comparison to peers. Jadi misalnya gini, enaknya Indonesia ini kan kita kan ikut di Amerika. Jadi kayak di Amerika kan udah ada Amazon, udah ada Netflix, udah ada Google, Facebook. Kita tinggal lihat multiple mereka berapa gitu. Nah, perusahaan ini kita bisa forecast, oh dalam beberapa tahun dia punya earning bakalan segini. Ya tinggal kita lihat aja, kalau multiple-nya di Amerika tuh segini. Nah, itu comparison to peers namanya. Itu Anyway, adalah cara valuasi, ya. I agree Ya. with you sih, semua tuh kembali ke foundernya sih ya. Kalau misalkan bisnisnya mirip dengan di US juga, tapi foundernya nggak bisa ngembangin ya sama aja gitu. Pak, aku mau nanya lagi nih Pak David. Ya. Sekali lagi masih seputar venture capital dan investasi di perusahaan unlisted gitu ya. Kalau dulu banget, aku tuh sering banget dengar bahwa banyak banget venture capital yang mau berinvestasi di perusahaan yang belum menghasilkan revenue, belum ada cuan, belum ada laba. Karena melihat itu tadi prospek bisnisnya di masa depan, potensial atau enggak kayak gitu. Tapi belakangan ini aku udah mulai beberapa tahun terakhir ini aku mulai dengar dari teman-teman VC itu mereka cari perusahaan yang at least bisa ada revenue, ada laba paling enggak kayak gitu. Terus aku juga lihat di Shark Tank ya, Shark Tank itu mereka juga nanyain terus udah ada sales belum, udah ada revenue belum, marginnya gimana. Nah, pertanyaan saya adalah mungkinkah dari venture capital itu berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang belum menghasilkan laba atau keuntungan pada saat ini, itu probability-nya gede atau enggak? Masih mau enggak? Justru VC itu invest di perusahaan yang belum untung. Semua startup itu kan jarang banget yang untung, ya. Jarang banget, dan bahkan untungnya tuh bisa 10 tahun kemudian gitu loh, ya. Jadi ya tapi kemudian ya again like I said, itu ya makanya kita mesti forecast, dan forecast itu kita kira-kira kita bisa percaya nggak gitu loh. Nah,
karena belum untung. Kadang-kadang mereka mesti ngejual ini ke market kan, ya kan? Karena belum untung kan. Apa yang mau dimultipelin? Kalau per kan pasti negatif gitu loh, ya kan? Walaupun sebenarnya VC itu invest berdasarkan expected earnings, ya. Tapi untuk ngejual ke pasar, ya, mereka biasa pakai price to sales, gitu loh. Nah, bedanya tahun ini 2020 sama tahun 2000, 20 tahun yang lalu waktu dot-com bubble. Waktu dot-com bubble itu, jangankan profit, revenue aja nggak ada. Kalau sekarang revenue udah jelas, gitu loh. Bahkan banyak startup yang udah untung, cepat untungnya. Kalau di Amerika tuh ada yang menarik sih, namanya Beyond Meat. Kode sahamnya BYND. Ini, tahu ini nggak? Plant-based meat nggak? Jadi Ya, tahu. kalau kita ke Amerika tuh kita makan di Wendy's atau makan di Shake Shack atau pokoknya burger joint gitu, mereka tawarin mau nggak meatnya tuh Beyond Meat gitu loh. Australia juga banyak sebenarnya, Singapura juga banyak. Cuma Indonesia ini saya nggak tahu udah masuk atau belum ya. Kayaknya sih udah, tapi paralel import. Tapi intinya gitu, tambah $3 lagi. Nah, Beyond Meat itu populer karena rasanya enak, nggak ada bedanya sama daging gitu. Nah, di Amerika ini banyak orang-orang idealis kan, yang environmentalis lah, yang vegan gitu. Jadi ini itu premium gitu buat mereka, dan they are willing to pay for it. Nah, tapi Beyond Meat tuh naik, kenapa? Karena mereka semakin populer dan mereka masuk ke China, bahkan terakhir juga Eropa dan ke seluruh dunia. Jadi, dan mereka udah untung, perusahaan ini udah untung gitu loh. Tapi lebih banyak yang nggak untung sih. Tapi nggak untung itu bukan berarti nggak bisa menarik investasi dari East Ventures. Gitu. Dari venture capital maksudnya. Karena Oke. again apa yang dilihat itu adalah future, masa depannya gimana, bisnis modelnya dan foundernya gitu. Bisa. Oke, menarik banget ya Pak ya. Jadi Ya. tadi kita udah bahas banyak banget nih. Ini aku coba turn on comment. Oke, udah hampir 1 jam. Kita mau bahas MNC boleh Pak? Karena ini Ya. banyak banget yang penasaran nih. Hari Ya. ini tuh saham MNC naik ya, naik luar biasa gitu. Ada yang nanyain tentang private placement. Ada juga tadi dimasuk di question itu nanyain tentang dapat kucuran dana atau apa gitu. Which is itu kalau aku lihat juga sebagai sebuah sentimen positif. Nah Pak minta komennya dong Pak tentang MNC ini. Iya, kalau gini kan ini kan dalam bulan September itu kan bulan September ya. Itu kan market brutal banget kan. Bulan September itu JCI, Jakarta Composite Index, itu minus 8% di bulan September. Ya, ya karena reversal of risk on jadi risk off. Ya, karena banyak hal lah. Ya, karena emang indeks sebelumnya juga udah lari banyak gitu. Otomatis kalau indeksnya minus 8%, ya saham semua pasti keok kan. Ya kan, jangan kayak MSI, saham Telkom juga turun banyak. Semua saham bank, Big Bang, BMRI, BBRI, BNI, Astra, apa semua juga turun gitu di bulan September. Nah, kalau menurut saya MNC itu udah turun terlalu banyak aja, ya. Turun terlalu banyak, padahal kan perusahaan fundamentalnya bagus gitu loh. Jadi dan kemudian ditambah ada berita Global Mediacom kan sebelumnya kan dituntut pilot, ya kan. Tapi kemudian di pengadilan ini tuntutan dimentahkan, dibatalkan karena nggak ada dasarnya. Ya ini juga sentimen positif, ya kan. Terus kemudian apalagi ada placement juga di MNCN di harga 855, padahal harga sahamnya waktu itu 700-an. Ya otomatis market appreciate itu. Jadi nggak heran sih kalau emang sahamnya naik banyak hari ini, gitu. Oke, oke, menarik banget. Kalau bicara tentang inovasi ke depan dikit, Pak, karena waktunya Hmm. juga udah habis juga nih. Kira-kira apa, Pak, rencananya? Untuk MNC, Iya, yang udah boleh diomongin aja tentunya. Kalau yang masih secret ya, ya jangan. inovasi ya tentunya ya sekarang kan ya again is about kita we talk about, a lot about tech internet ya, kedepannya itu buat MNC itu yang paling penting, salah satu yang paling penting adalah RCTI Plus. RCTI Plus ini adalah platform streaming, video streaming ya. Di situ bisa lihat linear linear broadcast daripada konten-konten daripada keempat televisi milik MNC, RCTI, MNC TV, Global TV, dan Hmm. iNews. Tapi bukan cuma itu aja, ada juga on demand-nya. Jadi kalau ketinggalan bisa lihat on demand dan bisa nonton rekaman-rekaman sinetron-sinetron yang dulu-dulu gitu.
Ya, Oke, oke, ini oke, wajar oke. karena semua perusahaan media di seluruh dunia masuk ke OTT. Karena kan kita semua tahu ya masa depannya gitu, apalagi udah terbukti di Amerika. Ya. Contohnya apa? Disney misalnya. Ya kan? Disney itu kan launching Disney Plus, ya kan? Karena kenapa? Karena kan Netflix, Amazon Prime dan lain-lain kan mereka tuh apa doing very well. Nah, Disney yang tadinya traditional media company, mereka juga transform gitu. Mereka transform dan mereka luncurkan Disney Plus. Dan terbukti Disney Plus itu berhasil di Amerika. Sekarang udah 60 juta subscriber, ya. Dalam beberapa bulan, 6 bulan. Padahal Netflix itu belasan tahun itu mencapai di Amerika itu 90 juta subscriber. Nah, kenapa? Karena Oke. saatnya emang udah tepat. Karena Amerika tuh udah dididik, market tuh udah educated dengan on-demand streaming. Netflix kan sebelumnya sangat populer. Nah, begitu Disney Plus launching, ya mereka langsung easily grab market share. Karena market share udah dididik sama Netflix, sama Amazon sebelumnya, gitu. Ya, ini a classic example sih dari perusahaan tradisional yang trying to transform ke tech company. Dan itulah yang MNC lakuin sekarang. Ya, kalau kita ngomong Menarik. media itu contohnya Disney sama Netflix. Kalau kita ngomong e-commerce, ada lagi yang menarik, Amazon lawan versus Walmart. Ya. Walmart itu luar biasa. Mereka reacted to Amazon karena orang kan retail kan semua beli lewat Amazon. Nah, Walmart nggak kalah pinter. Mereka juga bikin Walmart grocery yang online gitu loh. Terus Walmart bahkan lebih hebat karena mereka udah punya 4.000 outlet di Amerika. Belum lagi selain Walmart ada juga yang dia punya brand lain selain Walmart ya. Itu totalnya ada 6.000-an. Sedangkan Amazon dia nggak punya outlet, makanya dia beli perusahaan yang namanya tuh namanya apa ya? Saya lupa tuh. Apa ya? Yang kayak gourmet chain gitu di sana yang punya 400 outlet. Saya lupa namanya, tapi intinya Amazon. Kenapa Amazon beli itu? Karena dia butuh outlet. Jadi itu ada 400 outlet. Tapi Walmart lebih mudah. Karena dia udah punya 5.000, 6.000 outlet. Nah, mereka luncurkan e-commerce. Terus mereka apa? Whole Food ya. Jadi Amazon tuh acquire Whole Foods. Jadi Whole Foods itu ibaratnya kalau di Indonesia tuh kayak Ranch Market. Nah, Walmart itu di Indonesia tuh ibaratnya kayak Hypermart, Carrefour dan lain-lain gitu. Nah, jadi Walmart juga nggak kalah pinter. Dia ramp up, dia punya tech strategi, dia acquire JD.com, ya. Sorry, bukan JD.com, dia Jet.com, ya. Dia acquire Jet.com, terus dipakai tuh ilmu tech-nya buat bikin Walmart e-commerce, and it did very well. Terus baru-baru ini Walmart luncurin Walmart Plus, ya kayak video streaming juga gitu. Jadi makanya kalau kita lihat ya saham Walmart itu kan perform gitu dibanding yang lain kan kayak Bloomingdale udah mau bangkrut ya kan, Barnes Noble udah mau bangkrut, tapi Walmart itu sahamnya tuh perform very well. Walaupun valuasinya nggak setinggi Amazon gitu, tetap Amazon is very formidable opponents, vice versa ya. Nah, ini contohnya lah. Jadi contoh kesuksesan traditional company yang berhasil transform to tech. Yang tadi kalau di industri e-commerce dan retail di Amerika contohnya Walmart versus Amazon. Kalau di media di Amerika tuh contohnya Disney Plus versus Netflix. Gitu. Oke. Menarik banget nih ya. Oke, teman-teman yang penasaran sama MNC udah terjawab ya pertanyaannya ya.